Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan kami boleh kembali belajar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi semua umat-Mu yang mendengar. Taruh kehendak-Mu untuk disampaikan, supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama mendapat berkat dari kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema duduk semeja. Wahyu pasal yang ketiga ayatnya yang ke-20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, tradisi Yahudi makan minum semeja itu memiliki arti yang dalam. Duduk semeja makan melambangkan adanya sebuah hubungan yang baik dan benar. Untuk menyatakan sebuah hubungan dan menjunjung hubungan itu, seseorang akan menjamu makan semeja dengannya. Hubungan atau keintiman itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi Tuhan. Tuhan merindukan keintiman dengan kita sebagai anak-anaknya, sebagai mempelai-mempelai perempuannya, melebihi persembahan yang bisa kita berikan, melebihi pelayanan yang bisa kita berikan, melebihi kegiatan-kegiatan rohani yang selama ini kita lakukan. Tapi kalau kita jujur Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak dari kita yang lebih menyukai pekerjaan, pelayanan, aktivitas daripada membangun relasi atau keintiman dengan Tuhan. Tradisi duduk makan semeja itu juga punya pengertian sebuah pemulihan. Ya. Kita lihat ketika Daud mengizinkan Mephiboset yang seharusnya dihabiskan bersama dengan keluarganya, maka Mephiboset itu tidak hanya diizinkan tinggal di Yerusalem, tetapi juga diizinkan duduk makan sehidangan dengan anak-anak Daud yang lain. Kalau kita membaca 2 Samuel pasal yang ke-9 ayat 10 dikatakan, Mephiboset cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku. Ayat 11, dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan pembacaan dalam pasal ini, kita melihat ketika Daud memanggil Mephiboset, Mephiboset berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Ketika Daud memanggil Mephiboset, lalu memberi kemurahan untuk bisa duduk sehidangan makan dengan anak-anak raja, bahkan menjadi anak raja, apakah karena Mephiboset berharga, berjasa? Tidak. Hanya karena perjanjiannya dengan Yonatan, ayah Mephiboset. Ya, saya berkata sekali lagi, bukan karena Mephiboset berjasa, sekali-kali tidak. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara sekalian, apa untungnya Daud mengambil Mephiboset, seorang yang cacat, timpang kakinya akibat jatuh ketika dibawa oleh inang pengasuhnya. Kalau disuruh perang juga gak bisa seperti pahlawan-pahlawan Daud yang lain. Jadi ini merupakan sebuah kemurahan, sebuah anugerah bagi Mephiboset kalau diizinkan duduk sehidangan bahkan menjadi anak raja. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali Allah itu menginginkan waktu yang terbaik dari kita untuk bersekutu dengannya lewat doa dan persekutuan dengan firman-Nya. Kita akan lihat bagaimana cara Daud berdoa. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca dalam Mazmur pasal 5 ayat yang keempat, Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Perhatikan, ketika Daud berdoa, Daud itu tidak hanya menyampaikan sederetan permintaan doanya, tapi setelah Daud menyampaikan permintaan doanya,
Daud memberi persembahan, korban pujian, korban penyembahan, dan Daud menunggu-nunggu. Apa yang ditunggu oleh Daud? Daud menunggu Allah berbicara, menyatakan kehendaknya untuk dilakukan sepanjang hari itu. Nah, bagaimana dengan pola atau cara kita berdoa? Biasanya kita hanya sampai di tahap kita menyampaikan permintaan kita, belum mengatur persembahan berupa pujian dan penyembahan dan pengagungan kepada Tuhan, dan kita belum sampai menunggu-nunggu Allah menyatakan kehendaknya, kita sudah keluar dari hadirat Allah. Mari kita belajar mendisiplin diri, memberi waktu yang terbaik untuk berdoa dan menyatakan dan mendengar Allah menyatakan kehendaknya. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca di 1 Samuel 9 ayat 26 sampai ayat 27. Nabi Samuel bersama Saul yang baru diurapi menjadi raja Israel dan seorang bujangnya itu sedang melakukan perjalanan panjang. Ketika mereka turun sampai ke ujung kota, berkatalah Samuel kepada Saul, katakanlah kepada bujang itu supaya ia pergi mendahului kita, tetapi berhentilah engkau sebentar, maka aku akan memberitahukan kepadamu firman Allah. Bapak Ibu Saudara perhatikan, Samuel berkata, berhentilah engkau sebentar, aku akan memberitahukan kepadamu firman Allah. Samuel meminta Saul untuk berhenti sejenak. Mengapa? Apakah karena mereka berdua begitu lelah dalam berjalan dan ingin istirahat? Sama sekali tidak. Apalagi Saul sebagai raja baru yang sedang terbakar semangatnya untuk segera bekerja. Tetapi ada hal lain yang lebih penting dari semuanya itu. Samuel meminta Saul untuk berhenti karena ada pesan firman Allah yang hendak disampaikan kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali Allah itu menginginkan sebuah keintiman bersama dengan kita setiap hari, setiap saat. Nah, apakah kita menanggapi kerinduan Allah ini? Sejujurnya hari-hari ini kita diajarkan untuk terus bekerja sekeras yang kita bisa, segiat yang kita mampu, dan terus-menerus sampai saatnya kita tidur di malam hari. Keintiman kita bersama dengan Tuhan terhenti. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat kesibukan itu dapat membuat kerohanian kita mandek, tidak dapat bertumbuh. Kembali, kita diminta untuk berhenti ya sejenak. Ya. Untuk apa? Untuk mendengar pesan Tuhan. Kalau ada di antara kita yang sedang mengalami situasi seperti ini, maka saatnya kita memutuskan untuk time out, keluar sejenak dari kesibukan, berhenti sejenak dan fokus untuk mendengarkan suara Tuhan. Kesibukan yang tidak terkendali akan membuat kita tidak bisa mendengar suara Tuhan dan membuat kerohanian kita tidak bertumbuh. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari bangun relasi yang makin lama makin kuat dengan Tuhan. Nikmati perjamuan bersama dengan Tuhan, duduk semeja ya. Duduk semeja itu adalah saat-saat yang paling membahagiakan dalam keluarga, di mana kita bisa saling ya mencurahkan isi hati kita dan lain sebagainya. Tuhan menolong saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bisa menikmati persekutuan yang akrab dengan Tuhan, duduk semeja setiap hari untuk menikmati kasih dan anugerahnya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kalau kami boleh kembali diingatkan lewat kebenaran firman Tuhan, bahwa kami harus keluar sejenak dari semua kesibukan-kesibukan yang membuat kami tidak bisa mendengar suara Tuhan, tidak punya kesempatan untuk mendengar suara Tuhan. Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk kami dapat mendisiplin diri, membangun keakraban bersama dengan Tuhan tanpa pernah merasa puas, menjadi penyembah yang tidak pernah terpuaskan, menjadi orang yang merasa lapar dan haus akan kebenaran firman Allah, dan menjadi orang yang terus ingin berada dalam hadirat Tuhan senantiasa. Berkati jemaat GPPS yang ada, Tuhan pelihara dalam masa-masa sulit ini, teguhkan iman mereka semua,
Biar di tengah goncangan ini iman mereka tidak goncang, tetapi mereka tetap mengandalkan Tuhan, sumber segala berkat, sumber damai sejahtera itu. Bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Indonesia ada dalam kendali Tuhan, dan Tuhan akan menolong negara dan bangsa kami Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian.